Ada satu rahasia yang selama bertahun-tahun berusaha dikubur rapi, disimpan rapat, dan dijaga agar tidak pernah muncul ke permukaan. Rahasia itu bernama Reza Rizky, seorang anak yang lahir bukan dari panggung gemerlap, bukan dari sorotan kamera, melainkan dari masa kelam yang terus dihindari oleh sang ibu, Denada. Publik selama ini hanya mengenal Denada sebagai penyanyi, figur publik, dan sosok perempuan kuat. Namun di balik itu semua, tersimpan kisah pilu tentang seorang anak yang dititipkan, dipindahkan, dan seolah-olah dihapus dari cerita hidup ibunya sendiri. Dan kini, cerita itu tidak lagi bisa ditahan. Fakta demi fakta mulai muncul, saksi hidup mulai bicara, dan yang paling mengejutkan, terungkap bahwa Reza Rizky tidak hanya dititipkan di Banyuwangi, tetapi juga pernah tinggal di Medan, ke rumah ayah Denada sendiri. Sebuah keluarga yang dikenal berkecukupan, terjaga, dan relatif aman. Fakta ini seperti bom waktu, sebab jika benar Reza pernah diasuh di Medan, maka lingkaran orang yang tahu kebenaran ini jauh lebih besar dari yang selama ini dibayangkan. Dan pertanyaannya kini, bukan lagi apakah Reza adalah anak Denada, melainkan berapa banyak orang yang sebenarnya tahu namun memilih diam. Konflik ini mencapai titik panas ketika Reza Rizky secara resmi menggugat Denada melalui jalur hukum. Gugatan senilai 7 miliar rupiah bukan semata-mata soal uang, tetapi simbol dari luka panjang yang tak pernah diobati. Dalam gugatan itu, Reza Rizky menuntut pengakuan, keadilan, dan tanggung jawab sebagai anak biologis. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Pada sidang mediasi di Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 15 Januari 2026, tidak ada pelukan, tidak ada tangis pertemuan ibu dan anak. Denada bahkan tidak hadir secara langsung, hanya diwakili oleh tim kuasa hukum dengan alasan kesibukan pekerjaan. Mediasi pun berakhir buntu. Tidak ada kesepakatan, tidak ada titik temu. Denada menolak seluruh tuntutan material dan imaterial, termasuk pengakuan bahwa Reza Rizky adalah anak kandungnya. Penolakan ini bukan yang pertama, dan justru menjadi pemicu amarah publik. Sebab di mata masyarakat, ini bukan sekadar perkara hukum, melainkan perkara kemanusiaan. Seorang anak berdiri sendirian melawan ibu yang melahirkannya. Dan sejak saat itu, sorotan tajam publik mulai mengarah ke masa lalu Denada yang selama ini jarang dibicarakan secara terbuka. Ketika Denada memilih diam, keluarga di Banyuwangi justru membuka suara. Mereka yang selama ini menjadi saksi hidup akhirnya tidak lagi menutup mulut. Dari merekalah muncul pengakuan bahwa Reza Rizky memang anak kandung Denada, yang sengaja dititipkan dan dijauhkan demi menjaga karir sang ibu agar tetap bersih dari skandal. Cerita ini bukan cerita satu hari, bukan juga rekayasa mendadak. Ini adalah kisah yang telah dipendam bertahun-tahun. Reza Rizky tumbuh dengan identitas yang menggantung, berpindah tangan, dan hidup tanpa kejelasan status. Namun yang paling mengejutkan, Banyuwangi ternyata bukan titik awal. Fakta baru mulai bermunculan bahwa sebelum dititipkan di Banyuwangi, Reza Rizky lebih dulu dibawa ke Medan, ke rumah ayah Denada sendiri. Sebuah keluarga yang dikenal berkecukupan, terjaga, dan relatif aman. Fakta ini seperti bom waktu, sebab jika benar Reza pernah diasuh di Medan, maka lingkaran orang yang tahu kebenaran ini jauh lebih besar dari yang selama ini dibayangkan. Dan pertanyaannya kini, bukan lagi apakah Reza adalah anak Denada, melainkan berapa banyak orang yang sebenarnya tahu namun memilih diam. Medan selama ini nyaris tak tersentuh dalam pembahasan publik. Padahal justru di sanalah potongan penting cerita ini berada. Menurut sumber yang beredar, Reza Rizky sempat dititipkan di rumah ayah Denada ketika Denada masih sangat muda, bahkan disebut-sebut masih duduk di bangku SMA. Keluarga di Medan dikenal berkecukupan, sehingga Reza kecil hidup dalam kondisi yang relatif layak. Namun, kondisi ekonomi yang baik ternyata tidak otomatis menghadirkan kehadiran seorang ibu. Reza tetap tumbuh tanpa pengakuan, tanpa status, dan tanpa nama Denada di hidupnya. Fakta bahwa Reza sempat berada di Medan membuat publik bertanya-tanya, mengapa kisah ini baru terungkap sekarang? Apakah karena selama ini pihak Medan memilih diam demi menjaga nama baik keluarga? Atau karena selama kasus ini belum ramai, semua masih bisa dikendalikan? Medan kini menjadi titik sunyi yang berbahaya, sebab jika keluarga di sana memilih untuk berbicara, maka cerita masa lalu Denada bisa terbuka lebih lebar, lebih dalam, dan jauh lebih mengguncang dari yang selama ini beredar. Isu ini semakin panas ketika muncul informasi dari sumber internal yang menyebut bahwa Denada telah melahirkan lebih dari satu kali.
Disebutkan bahwa kelahiran pertama terjadi saat Denada masih SMA dan anak tersebut dititipkan di Medan. Kelahiran berikutnya menyusul di fase kehidupan yang berbeda, hingga akhirnya Ressa Rizky menjadi sosok yang kini berani memperjuangkan haknya secara terbuka. Informasi ini tentu mengundang reaksi keras dari publik. Bukan untuk menghakimi masa lalu, melainkan mempertanyakan satu hal penting. Mengapa pola yang sama terus terulang? Mengapa setiap kali anak lahir, yang terjadi justru penyingkiran, penitipan, dan penghapusan peran ibu? Netizen mulai menggali jejak digital, wawancara lama, hingga potongan cerita yang dulu dianggap tidak penting. Semua dirangkai, semua dicocokkan, dan semakin dicari, semakin banyak kejanggalan yang muncul. Di titik ini, cerita Ressa Rizky bukan lagi berdiri sendiri, melainkan bagian dari pola besar yang selama ini luput dari perhatian publik. Masuknya nama Hotman Paris Hutapea membuat kasus ini naik level. Hotman secara terbuka menyatakan bahwa dalam konteks hukum, anak di luar pernikahan tetap memiliki hubungan hukum dengan ibu kandungnya. Menurutnya, jika ibu mengakui, maka tes DNA tidak lagi menjadi syarat mutlak. Bahkan penolakan pengakuan yang disertai penelantaran bisa masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum dan dalam konteks tertentu bisa mengarah ke pidana. Meski di Indonesia belum banyak preseden, di luar negeri kasus seperti ini bisa berujung hukuman berat karena menyangkut nilai kemanusiaan. Pernyataan Hotman ini menjadi tekanan besar bagi Denada, sebab yang disorot bukan lagi sekadar konflik keluarga, melainkan tanggung jawab moral dan hukum seorang ibu terhadap anak yang dilahirkannya. Publik pun mulai melihat kasus ini dari sudut pandang yang lebih serius, bukan sekadar gosip selebriti, tetapi tragedi kemanusiaan yang nyata. Kini, semua mata tertuju ke satu arah, keluarga Medan. Jika mereka memilih berbicara, maka narasi besar ini akan berubah total. Namun, jika mereka tetap diam, publik hanya bisa berspekulasi. Banyak yang meyakini, selama kasus ini tidak terlalu ramai, pihak Medan akan memilih tenang. Tapi, jika tekanan publik semakin besar, kemungkinan mereka speak up juga semakin terbuka. Apalagi jika nama keluarga mulai terseret, dan fakta-fakta lama mulai bocor ke publik. Diam bisa jadi aman, tapi juga bisa menjadi beban moral. Karena di balik semua ini, ada seorang anak yang selama puluhan tahun hidup tanpa pengakuan. Dan cepat atau lambat, kebenaran cenderung mencari jalannya sendiri untuk keluar. Setinggi apapun karier seseorang, sekuat apapun pencitraan dibangun, ada batas yang tidak bisa dilewati. Banyak yang percaya bahwa selama seorang ibu masih menolak mengakui anaknya, akan selalu ada sesuatu yang terasa mentok dalam hidupnya. Bukan karena kutukan, tetapi karena beban batin yang tak terselesaikan. Menjadi ibu bukan hanya soal melahirkan, tapi juga soal tanggung jawab seumur hidup. Dan ketika tanggung jawab itu dihindari, luka akan diwariskan. Ressa Rizky menjadi simbol dari luka itu, luka yang akhirnya berbicara dengan caranya sendiri. Banyak perempuan angkat suara dalam kasus ini, bukan untuk menghakimi, tapi untuk mempertanyakan nurani. Mereka berbicara sebagai ibu, sebagai perempuan yang tahu betul sakitnya melahirkan, beratnya membesarkan anak, dan dalamnya ikatan batin antara ibu dan anak. Ketika ada seorang ibu yang seolah memutus ikatan itu, pertanyaan pun muncul, di mana hatinya? Empati publik terus mengalir pada Ressa Rizky, yang dianggap berani memperjuangkan haknya meski berhadapan dengan sosok besar. Kini Denada berada di persimpangan paling sulit dalam hidupnya, terpojok oleh saksi, ditekan oleh opini publik, dan dikejar oleh masa lalu yang tak lagi bisa disembunyikan. Pengakuan mungkin terasa berat, tapi penolakan justru memperpanjang luka. Pertanyaannya tinggal satu, apakah Denada akan memilih berdamai dengan masa lalu atau terus melarikan diri sampai semuanya runtuh dengan sendirinya? Waktu akan menjawab, dan publik akan terus menunggu.